Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wa latim sabaq nasiril haqqi bil haqq wa lati ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadri wa miqdaril azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesehatan, kekuatan, dan juga motivasi, sehingga pada kesempatan kali ini kita bisa mengikuti perkuliahan manajemen bimbingan dan konseling, yang mana pada kesempatan kali ini kita akan mengkaji tentang konsep dasar organisasi dan juga manajemen. Yang kedua, sholawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua termasuk umat beliau yang mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Konsep dasar organisasi dan juga manajemen. Yang pertama, kita harus tahu dulu apa itu arti organisasi. Menurut Lubis dan juga Husaini ya tahun 87, bahwa yang dimaksud dengan organisasi itu adalah sebagai suatu kesatuan sosial. Jadi kesatuan sosial itu dari sekelompok manusia yang kemudian mereka berinteraksi ya menurut suatu pola tertentu. Jadi satu kesatuan ini saling berinteraksi, kemudian ada polanya, sehingga kemudian setiap anggota organisasi itu memiliki fungsi dan juga tugasnya masing-masing. Nah, yang sebagian satu kesatuan itu mempunyai tujuan tertentu dan mempunyai batas-batas yang jelas. Jadi dalam suatu organisasi harus punya tujuan dan juga punya batasan-batasan, sehingga bisa dipisahkan secara tegas dari lingkungannya. Jadi agar supaya membedakan antara satu organisasi dengan organisasi yang lain, itu mereka punya kejelasan di dalam tujuan dan juga batas-batasnya. Kemudian dalam sebuah organisasi, masing-masing individu itu memiliki tugasnya masing-masing dan juga fungsinya masing-masing. Itu menurut Lubis dan juga Husaini. Sedangkan menurut Sutarto ya, bahwa yang dimaksud organisasi itu adalah sistem yang saling berpengaruh ya antar orang dalam kelompok yang bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu. Jadi antar orang satu dengan orang yang lain, kelompok satu dengan kelompok yang lain, ini bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, sedangkan menurut Herbert dan juga Goulet ya, bahwa yang dimaksud dengan pengorganisasian ya, kalau tadi organisasi, ini pengorganisasian itu merupakan proses ya. Jadi merupakan proses yang mana struktur suatu organisasi itu kemudian dibuat dan juga ditegakkan. Itu namanya pengorganisasian. Jadi ada struktur di dalam sebuah organisasi itu dibuat ya, kemudian ditegakkan oleh anggota organisasi. Itu namanya pengorganisasian menurut Herbert dan juga Goulet ya. Terus yang ketiga, menurut Bernard ya, beliau berpendapat bahwa organisasi itu adalah suatu sistem aktivitas kooperatif ya antara dua orang atau lebih. Jadi selama ada aktivitas kooperatif antara dua orang atau lebih, itu dinamakan sebagai sebuah organisasi ya. Ini antara organisasi dan juga pengorganisasian. Kalau organisasi itu merupakan pengelompokan orang-orang ke dalam aktivitas kerjasama. Jadi orang-orang itu berkelompok atau dikelompokkan ya, yang mana mereka semua memiliki aktivitasnya itu adalah kerjasama. Kerjasama untuk apa? Untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan ya. Sedangkan pengorganisasian ya itu merupakan penyusunan dan juga pengelompokan ya dari bermacam-macam pekerjaan ya, berdasarkan jenis pekerjaan, urutan sifat, fungsi pekerjaan, waktu, dan juga kecepatan. Jadi orang-orang ataupun anggota organisasi yang ada di dalam organisasi itu kemudian disusun, dibuat tuh struktur organisasi, kemudian dikelompokkan ya, dikelompokkan sesuai dengan pekerjaannya, jenis pekerjaan
pekerjaan, sifatnya, fungsinya, waktu, dan juga kecepatan. Ada yang jadi ketua, ada yang jadi sekretaris, ada yang jadi bendahara, ada yang jadi koordinator. Lah itu namanya pengorganisasian. Kalau tidak ada pengorganisasian, ya namanya disebut sebagai organisasi. Lah pengorganisasian itu adalah organisasi yang diorganisasikan, ya. Pengorganisasian itu adalah organisasi yang diorganisasikan. Lah itu, jadi di dalam organisasi itu kemudian dikelompokkan, ya, disusun, ya, struktur organisasinya berdasarkan pekerjaannya, sifat-sifatnya, ya, dan juga fungsinya, kecepatannya, dan juga waktunya. Ini ada beberapa tujuan organisasi. Yang pertama adalah sasaran lingkungan, yaitu kondisi di mana suatu organisasi lain yang terdapat pada lingkungannya. Jadi organisasi itu istilah memiliki tujuan, yaitu sasarannya pada lingkungan. Jadi dia harus istilahnya mampu memberikan pengaruh terhadap kondisi lingkungan. Kemudian tujuan yang kedua adalah sasaran ataupun output, yaitu menunjukkan bentuk dan banyaknya output yang akan dihasilkan oleh organisasi. Jadi dalam sebuah organisasi harus ada output. Output itu ya banyak maupun sedikitnya. Bentuknya seperti apa, lah itu namanya output. Jadi sebuah organisasi harus memiliki yang namanya output misalnya. Lah kalau kemudian organisasi dalam BK misalnya APKIN, ya tentunya outputnya adalah para konselor tersebut, ya, itu konselor profesional itu. Kemudian sasaran sistem, ya, yaitu berhubungan dengan pemeliharaan ataupun perawatan maintenance dari organisasi, ya. Dari dalam organisasi itu ada suatu sistem. Nah, sistem itu harus ditegakkan. Nah, sistem itu harus dirawat agar supaya dalam organisasi itu pedoman-pedoman ataupun sistem-sistem itu bisa dipatuhi seperti itu. Terus kemudian sasaran produk itu menggambarkan karakteristik produk ataupun jasa yang akan diberikan kepada konsumen. Jadi pada sebuah organisasi tentunya harus memiliki tujuan produk, dalam artian ngapain kumpul-kumpul, ngapain berorganisasi, ya, produknya apa, kan seperti itu. Lah jadi harus ada produknya, ya, organisasi itu. Kemudian sasaran bagian, yaitu menggambarkan sasaran dari suatu bagian atau suatu satuan unit kerja yang merupakan bagian dari unit organisasi. Jadi di dalam sebuah organisasi tentunya ada unit-unit, ada divisi-divisi. Lah itu semuanya harus memiliki sasaran, harus memiliki sebuah tujuan. Jadi unit-unit itu harus punya tujuan ataupun sasaran. Dari divisi-divisi itu harus punya tujuan ataupun sasaran. Itulah yang namanya tujuan, sasaran, bagian. Terus di sini ada beberapa perangkat-perangkat organisasi. Yang pertama adalah lembaga organisasi, wadah ataupun ikatan. Jadi dikatakan organisasi itu harus ada lembaganya, harus ada wadahnya, harus ada ikatannya, ya. Misalnya organisasi apa, APKIN, ya, itu wadahnya adalah APKIN. Terus kemudian organisasi mahasiswa bimbing PKPI, YIN Kudus, itu nama ada wadahnya yaitu HMPS. Nah itu. Kemudian ada sumber-sumber daya ataupun resources. Jadi harus ada sumber dayanya. Sumber daya di sini ya misalnya sumber daya manusianya, ya, human resources itu sendiri, ya. Dalam organisasi jelas, ya, bahwa manusia itu menjadi sebuah resources tersendiri bagi sebuah organisasi. Kalau nggak ada manusianya gimana cara jalan organisasi, kan seperti itu. Nah itu namanya sumber daya. Dan juga sumber daya yang lain, misalnya modal dan lain sebagainya. Kemudian metode atau strategi organisasi. Jadi di dalam sebuah organisasi harus ada metode, harus ada strategi. Nah, metode dan juga strategi ini digunakan untuk apa? Yaitu digunakan bagi organisasi untuk mencapai suatu tujuan, ya, kan seperti itu. Metode dan juga strategi ini harus dipatuhi, harus ditaati, harus diikuti oleh seluruh anggota organisasi. Kemudian ada hubungan interrelasi dan
dan juga aktivitas. Jadi dalam organisasi itu ada relasi antara satu orang dengan orang yang lain, ada aktivitas per individu seperti itu. Kemudian yang kelima, perangkat yang kelima adalah tujuan organisasi. Dalam organisasi ada yang namanya tujuan, ya. Jadi nggak ada yang kalau cuma kongko-kongko tok, bergerombol tok, ya itu namanya bukan organisasi tapi gerombolan, ya. Tapi kalau kumpul-kumpul, ada tujuan jelas, ada lembaganya, ada resourcesnya, kemudian punya metode sendiri ataupun strategi tersendiri. Di sana juga ada hubungan interrelasi dan juga ada aktivitasnya, itu baru dinamakan organisasi. Nah, terus bagaimana hubungan antara organisasi dan juga manajemen itu sendiri? Pertanyaannya kan seperti itu. Nah, kita tadi sudah tahu apa itu arti organisasi. Sekarang kita cari tahu apa itu arti manajemen. Nah, ini ada beberapa definisi ya terkait dengan manajemen. Yang pertama dari Hakons dan juga Dommel, ya, ini dalam bukunya Principle of Management. Beliau mengemukakan bahwa yang disebut dengan manajemen itu berhubungan dengan pencapaian suatu tujuan yang dilakukan melalui dan dengan orang lain. Jadi bagaimana kita mencapai suatu tujuan, ya, bagaimana orang-orangnya, itu adalah disebut sebagai manajemen, ya. Orang-orang bagaimana, kemudian cara mencapainya seperti apa, lah itu namanya manajemen. Terus kemudian menurut Mary Parker, ya, bahwa manajemen itu sebagai sebuah seni dalam menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain. Jadi kalau kita mau menyelesaikan pekerjaan, ya, dengan cara mengatur orang lain, ya, itu namanya manajemen, ya. Kita memanajemen, ya. Jadi bagaimana kita menyelesaikan pekerjaan itu melalui orang-orang itu, individu-individu itu, ya, itu namanya manajemen, ya. Kalau kita kenapa disebut seni? Karena memang setiap orang memiliki cara masing-masing dalam rangka menyelesaikan suatu pekerjaan, ya, dalam sebuah organisasi. Ya, manajemen adalah suatu proses yang membedakan antara perencanaan, pengorganisasian, penggerakan atau pelaksanaan, pengawasan, ya, dengan memanfaatkan baik ilmu maupun seni agar dapat menyelesaikan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Jadi yang disebut manajemen itu adalah suatu proses. Ada proses perencanaan, ada proses pengorganisasian, ada proses penggerakan atau pelaksanaan, ada proses pengawasan, yang mana proses-proses itu harus berdasarkan ataupun memanfaatkan ilmu maupun seni, ya, seni kemampuan dalam rangka memanajemen, ilmu dalam rangka memanajemen, ya, agar supaya dapat mencapai tujuan, agar supaya tujuannya terselesaikan, yaitu jadi tujuan yang sudah ditetapkan itu selesai ataupun tercapai, itu namanya manajemen. Kemudian James Stoner, ya, dalam bukunya manajemen, ini mengartikan bahwa manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan atau pengawasan, ya, usaha-usaha para anggota organisasi dan pengguna sumber daya organisasi agar mencapai tujuan yang ditetapkan. Jadi ada perencanaan, pengorganisasian, pengarahan ataupun pengawasan, ya, kepada anggota organisasi ataupun sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, itu diarahkan, ya. Ya, kaitannya manajemen dan juga organisasi di sini, ya. Ada input sumber daya ataupun input resources tadi, manusianya. Terus kemudian di sana ada perencanaan, ada pengorganisasian, ada pengarahan dan juga pengendalian. Nah, proses perencanaan, pengorganisasian dan juga pengarahan serta pengendalian itulah yang disebut sebagai proses manajemen. Nah, di sini proses manajemen itu, tujuannya untuk apa? Tujuannya adalah
adalah untuk mencapai tujuan yang efektif dan juga efisien. Maka manajemen itu penting, karena dengan manajemen itu tujuan itu bisa tercapai secara efektif dan juga efisien, seperti itu. Jadi di dalam organisasi itu perlu yang namanya manajemen. Ini adalah hubungan ataupun kaitan antara organisasi dengan manajemen, ya, karena di dalam organisasi perlu manajemen sehingga tujuannya bisa tercapai secara efektif dan juga efisien. Ini ada beberapa pandangan terhadap manajemen, ya. Ada yang mengatakan bahwa manajemen itu suatu sistem aturan, ya. Ada yang mengatakan bahwa manajemen itu suatu proses, ya, dari mulai perencanaan sampai penilaian, ya. Ada yang mengatakan bahwa manajemen itu suatu ilmu ataupun seni, ya, ilmu terapan, ya, karena memang kita dalam melakukan manajemen itu perlu ilmu, ya, perlu pengetahuan, perlu seni, ya. Ada yang mengatakan bahwa manajemen itu kerjasama suatu kelompok, ya, untuk mencapai tujuan organisasi, ya. Karena memang di dalam manajemen itu perlu yang namanya kerja sama. Ada yang mengatakan bahwa manajemen itu aspek perilaku manusia, karena memang yang di manajemen itu adalah perilaku manusia untuk apa? Untuk kemudian mencapai tujuan organisasi. Ada yang mengatakan bahwa manajemen adalah proses pemecahan masalah, karena memang dari manajemen itu masalah bisa selesai. Ada juga yang mengatakan bahwa manajemen itu sebagai profesi, karena memang ada orang yang memiliki keilmuan, memiliki seni, memiliki kemampuan untuk manajemen yang disebut sebagai manajer. Ini adalah pandangan-pandangan terkait dengan manajemen. Ya, fungsi manajemen sendiri adalah elemen-elemen dasar yang akan selalu ada dan melekat dalam proses manajemen. Jadi di dalam di dalam elemen maupun proses manajemen itu harus ada fungsi dari manajemen itu sendiri yang akan dijadikan acuan oleh manajer dalam melaksanakan kegiatan untuk mencapai tujuan yang nyata, mendatangkan hasil yang manfaat. Jadi fungsi dari manajemen itu, ya, itu nanti harus dijadikan sebagai acuan oleh manajer ataupun orang yang memanajemen dalam rangka mencapai sebuah tujuan. Sedangkan manajemen sebagai sebuah ilmu, ya, itu berfungsi menerangkan fenomena atau gejala, kejadian, keadaan, dan memberikan penjelasan. Itu jika manajemen sebagai suatu ilmu, karena ilmu di sini adalah bisa memberikan penerangan, ya, terkait dengan fenomena, ya, dan juga memberikan penjelasan terkait dengan gejala, kejadian, dan lain sebagainya. Ini ada beberapa perbandingan fungsi manajemen, ya. Kalau George Terry itu ada POAC, ya, POAC, planning, organizing, actuating, dan juga controlling. Kalau Kulik itu ada planning, organizing, staffing, directing, coordinating, reporting, dan juga budgeting. Kalau Fayol itu ada planning, organizing, commanding, koordinasi, dan juga controlling. Kalau Odumel ada planning, perencanaan, organizing, pengorganisasian, staffing ataupun direksi, staff dan juga direksi, dan juga controlling ataupun pengawasan. Jadi beda-beda fungsi manajemen menurut berbagai tokoh, ya. Cuman kita mengenalnya ya yang teorinya POAC itu, ya, teorinya George Terry, ya, terkait dengan planning, organizing, actuating, dan juga controlling. Ya, ini teori manajemen yang sering dipakai dan juga valid itu ya POAC itu, ya. P, menyusun rencana ataupun planning, ya, berarti memikirkan apa yang akan dikerjakan, ya, dengan sumber yang dimiliki agar dapat membuat rencana serta secara teratur dan logis. O, organizing, menciptakan suatu struktur dengan bagian-bagian yang terintegrasi sedemikian rupa sehingga hubungan antara bagian-bagian itu satu sama lain dipengaruhi. Jadi harus ada struktur organisasinya oleh hubungan mereka dengan keseluruhan struktur tersebut. A, usaha menggerakkan anggota, ini action, ya, menggerakkan anggota kelompok untuk sedemikian rupa hingga mereka berkeinginan dan berusaha untuk mencapai sasaran perusahaan dan sasaran anggota-anggota perusahaan tersebut oleh karena para anggota itu juga ingin mencapai sasaran-sasaran tersebut. Ini pelaksanaan, ya.
C. Controlling, salah satu fungsi manajemen yang berupa mengadakan penilaian, bila perlu mengadakan koreksi hingga apa yang dilakukan bawahan dapat diarahkan ke jalan yang benar dengan maksud mencapai tujuan yang sudah digariskan semula. Jadi harus ada penilaian ataupun evaluasi ataupun koreksi dari apa yang sudah dilakukan. Ini ada beberapa sarana manajemen ya. Kalau untuk organisasi yang tidak mencari keuntungan itu cuma 4, ada money, material, dan juga metode. Tapi kalau organisasi yang mencari keuntungan itu ada money, material, machine, method, dan juga market ya. Man sendiri itu adalah manusianya. Terus untuk money itu adalah modalnya ya, uangnya ya, yang mana uang merupakan alat tukar ya, itu bisa digunakan untuk kegiatan. Material itu adalah bahan ya, bahannya mencapai hasil yang lebih baik ya. Jadi bahan-bahannya bagaimana menggunakan bahan ataupun materi ya sebagai suatu sarana. Machine itu adalah mesin ya, digunakan untuk memudahkan. Metode itu adalah cara kerja ya, untuk memperlancar suatu pekerjaan dari manajer ataupun memperlancar dari manajemen itu sendiri. Dan market itu adalah pasar di mana organisasi itu menyebarkan atau menyebarluaskan produknya ataupun memasarkan barang-barang tertentu ya yang diproduksi itu. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan ya. Mohon maaf jika ada kekurangan dan terima kasih atas segala perhatian dari saya. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.